Dan ternyata si mamang ini langsung teriak, pingsan. Ketika udah sadar, dia langsung cerita, katanya itu sosok almarhum yang kemarin baru kecelakaan. Dia ngikutin gue di belakang sampai masuk ke masjid itu. Gue sholat di situ. Gue kan nyebut kalau orang sholat kan Allahu Akbar. Ini dia ikutin Allahu Akbar. Nggak tahu masalah apa, pokoknya kita nggak bisa ceritain. Kata mereka semua, larilah kamar mandi itu. Ada 2 saksi, kok nggak keluar-keluar gitu. Ternyata udah berjam-jam didobrak, dia gantung diri. Itu ada pohon beringin gede banget di belakang, tepatnya di belakang kamar mandi ini. Nah itu sosok yang gue lihat sosok perempuan. Itu sosok perempuan, rambutnya ngegerai sampai ke bawah lah gitu. Itu ngetawain gue. TKP itu bener, 2 mama santri ini udah dibungkus lah kayak pakai plastik koran. Dibuka lah sama mama santri nih, buka. Itu kepalanya hancur, yang satu badannya sininya hancur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randi Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi orang-orang di luar nalar tapi terjadi apa adanya pada narasumber yang datang ke sini. Nah kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber. Dia ini seorang pendaki gunung, tapi satu yang spesial kali ini, cerita yang mau diceritakan oleh narasumber ini bukan tentang pendakian. Kita langsung aja ketemu sama narasumbernya. Halo Bang Hamid. Halo Bang Nardi. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bang Hamid, lo kan lumayan sering naik gunung ya? Iya. Nah tapi satu pengalaman yang lo sebutin ke gue ini salah satu yang berbeda nih dari biasanya. Iya. Karena keseringan aktivitas naik gunung lo, biasanya lo punya pengalaman di gunung. Yang ini waktu lagi di pesantren. Ini kejadian waktu tahun berapa nih Bang? 2014. 2014. Oh, tuh lo berarti pesantren itu masih sekolah kelas berapa kalau dihitung kelas? Enggak sekolah sih. Apa tuh? Salafi. Salafi apa tuh? Ya khusus kitab-kitab doang. Oh, jadi lo lagi ngedalemin tentang kitab-kitab. Iya. Oh, jadi udah bukan di jenjang sekolah Bukan. SMP, SMK ya? Bukan. Oh, ini pendidikan khusus berarti ya? Tambahan ya? Tuh apa yang lo alamin di situ Bang? Salah satunya buat temen-temen nih kisi-kisinya nih. Lo ngalamin apa di sana? Itu gue pertama kali masuk pesantren, ke masjid itu langsung ketemu sama anak kecil yang katanya meninggal nyebur di dalam sumur. Tahan di situ ceritanya ya. Siap. Nah, buat teman-teman yang mau tahu gimana pengalaman dari Bang Hamid ini, lo bisa tonton video ini sampai habis. Pokoknya jangan di skip. Kalau ada iklannya, langsung aja lo skip iklannya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman juga, lo bisa menceritakan ke Narasi Misteri. Lo tinggal DM ke Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi. Dan sepanjang video ini akan ada artwork-artwork yang dibuat oleh tim Narasi Misteri tentang sosok-sosok apa aja yang dilihat oleh narasumber kita saat kejadian. Nah, jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Bang Hamid, awal mula lo ngalamin kejadian di pesantren itu kayak gimana sih? Itu waktu 2014, gue disuruh berangkat ke pondok pesantren. Kebetulan memang keluarga-keluarga gue pada mondok di situ. Jadi gue disuruh mondok di situ. Akhirnya sore itu gue langsung jalan. Kisaran habis asar dari Jakarta ke pondok pesantren tersebut.
Itu lokasi di Pandeglang, Banten, tepatnya di bawah kaki Gunung Karang. Setibanya gue di pondok pesantren, biasalah gue ketemu dulu sama pimpinannya, terus gue sapa-sapa sama santri yang lain. Di situ gue disuruh milih kamar, disuruh milih komplek juga mau kamarnya di mana. Akhirnya ada 2 kosong di sebelum pojok, belakangnya masih hutan. Dapat gue di situ. Masuklah, beres-beres baju-baju gua, peralatan gua juga. Abis isaan jam 7:30 orang tua gua balik. Itu ya sedih lah kan, santri baru gitu. Pada sholat isya kan ke masjid berjamaah. Di situ gua belum mau berjamaah karena masih ya baru, malu-malu dikit, belum ada yang kenal. Akhirnya mereka semua udah selesai. Itu jam 8:30 gua sendiri ke masjid. Nggak dekat dari pondok, kita keluar dulu lewatin perkampungan warga. Ya udah ke masjid lah tuh gua akhirnya. Pas gua beres ngambil wudhu, itu kan gua madep belakang. Itu ada anak kecil sambil bawa makanan ciki-ciki lah gitu. Dia ngikutin gue di belakang sampai masuk ke masjid itu. Gua sholat di situ. Gua kan nyebut kalau orang sholat kan Allahu Akbar. Ini dia ikutin Allahu Akbar gitu. Di situ gue pengen rasa cepet-cepet selesai kan, tapi kan namanya sholat nggak mungkin diburu-buruin. Akhirnya bereslah sholat gue tuh. Gue langsung cabut keluar. Gue pas gue mau pakai sendal, anak kecil ini bilang, minta jajan, beliin jajan dong. Dan di situ gue nggak berpikir macem-macem gitu bang, kayak misalnya kayak ini apa sih atau gue bukan, enggak. Emang bener-bener sosok anak kecil banget. Cuman gue takut aja gitu, kok jam segini ada anak kecil kan di situ masih rumah-rumah juga jarang bang, kehitung lah gitu. Nggak gue hiraukan tuh, cuman bilang nggak ada duit, gue gituin. Langsung cabut gue lari, ngos-ngosan gue tiba di komplek gue tuh pondok pesantren di Kobong. Ditanya kenapa lu, tadi ada anak kecil, cowok apa cewek? Cowok. Tingginya semana? Ya gue detailin kan, gue sebutin segini, pakai baju ini, pakai baju merah gitu, celananya hijau, rambutnya pendek lah gitu. Dia sambil bawa jajanan. Wah, pada bilang gitu. Anak-anak santri yang lain yang udah lama di situ kan tahu. Serius? Iya serius, kata gue gitu kan. Itu tuh anak kecil yang belum lama 3 bulan yang lalu main di situ, dia kecebur di sumur itu katanya. Gue kaget dong. Masa sih orang dia nampak banget kok. Oh mungkin Mang Hamid ini orang baru, jadi dia pengen perkenalan. Tapi dia minta jajan. Iya emang dia tukang jajan. Kita kenal di sini. Orang tuanya asli sini juga. Oh gitu ya Mang. Udah dikasih tahu kan. Akhirnya gue sapa-sapaan lah, main-main kenal-kenalan lagi. Gitu. Gue masuk ke kamar gue kunci pintu tuh, gue menyendiri lah, masih malu disamperin sama yang lain. Gue diajak ngobrol, diajak main gitu. Diajak ngopi. Biasalah ya kan, kita ngobrol-ngobrol. Singkat cerita, ketemu pagi jam 7-an ya, kita kan ngaji nih, setoran lah, hafalan. Suruh ke masjid salat duha. Di situ gue nggak mau lagi karena masih malu lah gitu. Mereka semua beres, itu gue nggak tahu kenapa pengen ke masjid itu lagi gitu, pengen salat duha sendiri. Nah di situ emang gue nggak ngeliat anak kecil tadi, tapi pas setelah gue beres sholat, anak kecil itu ada lagi di gerbang masjid itu yang mau keluar, deket pohon, ada di situ ada pohon. Dia tangannya gini minta jajan lagi. Gue tahu dong karena dia bukan Jenny gitu, ini Jin nyurupain dia gitu. Karena info dari anak pesantren yang lain ya? Iya, jadi gue udah tahu. Akhirnya gue situ bebacaan, gue nyebut kan, langsung gue cabut tuh lari, padahal pagi. Tapi ngeri banget gitu kan. Ditanya lagi tuh sama warga setempat, ada warung sebelah kanan, kenapa? Ada anak kecil. Akhirnya samperin tuh gue ke pondok, ditanya lagi. Yang tadi gue bilangin, kecebur, awalnya main di situ, kecebur karena kurang pengawasan orang tua. Setelah dari situ gue dipanggil sama pimpinannya. Emang Hamid ngeliat gimana sosoknya, wujudnya gitu, bentuknya, penampilannya, ditanya deh semuanya. Gue sebutin kan. Nah terus pimpinan pondok pesantren ini bilang,
Emang Hamid bisa ngelihat apa gimana? Apa cuman selibet doang? Nggak tahu itu juga. Tiba-tiba ada aja ngelihat jelas gitu wujudnya juga. Nah terus pimpinan gue ini yang di pondok pesantren bilang, emang Hamid mah bisa ngeliat kali, jadi mungkin jelas. Yang lain mah cuman suara-suara doang, paling beberapa doang yang diliatin. Selebihnya suara kayak minta jajan, terus nangis, ketawa. Setelah gue ditanya-tanya sama pimpinan pondok pesantren di situ, balik lagi gue ke kobong, ke kamar. Itu udah mau maghrib. Nah diumumin tuh sama santri senior, ayo sholat maghrib berjamaah di masjid. Akhirnya gue ikut dong, maghrib sama isya gue ikut. Nah beres sholat, ngaji kitab tuh bang, mulai jam 8, beres jam 11. Beres kitab kan jam 11, itu pada masuk ke kamar semua lah. Tapi belum pada tidur, biasa masih pada ngobrol. Gue di situ belakangan tuh, ke kamar mandi dulu. Gue ke kamar mandi dulu sendirian. Ada satu santri yang bilang, hati-hati mang. Kenapa? Hati-hati aja ntar juga tahu. Gue bingung kan, jangan nakutin mang, kata gue gitu. Enggak, udah nggak nakutin, biar tahu aja. Gue kamar mandi kan gue baru masuk. Itu pas gue baru masuk, ada bayangan putih lewat depan gue, seret. Tapi gue nggak teriak, cuman kaget doang. Anginnya bener-bener kenceng. Ya udah gue enjoy kan, nggak gue ladenin lah. Gue keluar lagi tuh, beres. Gue habis dari kamar mandi kan, udah selesai. Nah itu kan kamar mandinya panjang nih, kayak WC umum lah. Itu ada pohon beringin gede banget di belakang, tepatnya di belakang kamar mandi ini. Nah itu sosok yang gue lihat sosok perempuan. Itu sosok perempuan, rambutnya ngegerai sampai ke bawah lah gitu. Itu ngetawain gue. Ngetawain gue. Cuman kan gue nggak tahu nih, gue keluar kamar mandi kan gue matatin ini dong, kamar mandi. Nah di situ ada pohon, gue udah ngeliat pohonnya, cuman ada dia di situ sambil kakinya sambil digoyang-goyangin gitu, sambil ketawa. Yang dengerin itu bukan cuman gue, tapi ada mamang santri yang kobongnya deket kamar mandi itu, sebelah-sebelahan lah. Satu orang doang, dia belum tidur. Itu kisaran jam 11:30. Diketawain gue tuh, gue nengok, itu benar-benar jelas banget. Langsung lari gue. Gue nyampe kamar, kobong, disamperin sama mamang yang tadi tahu, yang nggak dengerin nih. Tadi kenapa ya? Ada yang tawainnya, iya. Oh itu mah udah biasa. Itu belum diceritain tuh awal mulanya kenapa ada perempuan di situ. Itu pas gue disamperin sama mamang santri ini, langsung panas dingin gue bang. Nah besoknya itu gue sakit sampai 2 minggu. Setelah gue diliatin nama itu, sosok itu. 2 minggu sakit? Sakit 2 minggu. Lama juga ya? Ya di situ gue baru 3 harian udah sakit 2 minggu. Dan posisi gue santri baru kan, di situ gue nangis, gue pengen ya orang tua gue pengen sini lah gitu, gue pengen balik gitu, merasa nggak betah gitu bang. Akhirnya disemangatin, gue dirawat juga sama santri, dikasih obat lah segala macam apa. Selama gue sakit itu nggak pernah keluar kamar kan, nggak pernah keluar kamar. Ketika gue sembuh dari sakit ini, selama 2 minggu gue sakit, gue keluar kamar kan. Itu santri semuanya sepi banget bang, nggak ada sama sekali. Cuman gue nggak nyariin, gue duduk jongkok lah depan pintu sambil merenung. Nggak lama kemudian rame lagi tuh santri, selebetan, ada yang bawa kastrol lah kayak buat masak nasi, bawa sarung diginiin, barang-barang lah. Pada dari mana mereka? Itu nggak tahu, tiba-tiba der aja ada semua. Nah ada tetangga kamar gue nih lewat depan gue, set, Mang jangan bengong. Enggak bengong. Emang pada habis dari mana? Enggak dari mana-mana. No, pada masak di dapur. Soalnya ikutan biar lebih kenal deket, enak, asik orang-orangnya. Ya mang. Gua ke dapur lah. Mang, kok tadi sepi sih? Pada kemana? Sepi. Santri segede banyaknya masa sepi? Tadi sepi beneran. Gue tetap kayak gitu tuh tanya. Ah, halusinasi doang kali. Kata mama santri. Nah terus ada yang nyeletuk bang. Satu, wah kayaknya ngalamin sama kayak si mamang ini gitu, santri lagi satu. Soalnya dia pernah katanya sepi juga nih kobong pesantren.
Emang iya? Langsung gue tanya. Iya beneran. Mana orangnya gitu? Nah tuh orangnya tuh, sini. Ditanya. Bang waktu itu pernah ngalamin kan? Ngalamin apaan? Yang waktu itu Kobong katanya sepi. Wah iya tuh. Terus tiba-tiba rame. Gue langsung bilang ke si mama ini, iya Mang tadi Hamid juga sama. Wah bahaya tuh, hati-hati. Gue ditakut-takutin terus lah pokoknya santri baru. Ya udah kan, gue langsung cabut lagi tuh. Nah, mental gue lemah banget lah. Baru digituin langsung cabut baperan ibaratnya. Gue merenung lagi tuh di kamar. Ketemulah malam. Kisaran jam 8 kurang ya sebelum ngaji. Itu gue ke kamar mandi dulu. Nah di kamar mandi, pas gue masuk kamar mandi, kan gue mau ngambil ini nih, gayung. Nah di situ yang gue ambil ini bukan gayung bang, tapi tangan. Gue langsung teriak. Gue teriak di situ gue nggak sadar lagi pingsan. Karena gue di situ emang masih umurnya masih anak-anak lah gitu. Ditongolin atau diliatin atau gue kayak gimana pasti shock juga, sawan. Nggak sadar tuh gue. Sadar udah di dalam majelis. Disadarin atau diobatin atau gimana gue nggak tahu. Gue sadar, gue ceritain lah tadi yang dipegang sama Hamid bukan gayung tapi tangan. Nah di situ langsung dijelasin. Ya waktu 2009 ada ibu-ibu di kamar mandi itu. Dia orang warga sini tapi rumahnya di Lebak. Lebak itu artinya di bawah. Nggak tahu masalah apa, pokoknya kita nggak bisa ceritain, kata mereka semua. Larilah kamar mandi itu. Ada 2 saksi, kok nggak keluar gitu. Ternyata udah berjam-jam didobrak, dia gantung diri. Jadi kan itu kamar mandi nggak ada plafonnya bang, langsung genteng gitu. Nah dia diikat di bambu itu sama lehernya digantung diri. Ya posisinya udah meninggal. Berarti dia manjat tuh ke situ buat ngegantungin itu? Enggak manjat, jadi kan kolam nih bang. Kolam itu ya dari semen, cuman tinggi. Kayak bak gitu. Jadi kan nggak terlalu tinggi tuh ke atas. Lumayan. Nah bisa dia. Pas didobrak ya itu udah keadaan kayak gitu. Langsung rame dah di situ katanya. Isu-isunya. Pas ketika gue tahu itu gue nggak berani lagi buat kamar mandi. Setiap gue mau kamar mandi pasti itu gue langsung minta anterin sama temen gue, temen kamar atau tetangga sebelah. Nggak berani lagi buat sendiri. Ini kamar mandi yang rame-rame gitu? Iya, ada kisaran 20 kamar mandi lah. Oh. Tapi itu pas banget tengah-tengah yang kejadian itu. Nah, gue selalu masuk kamar mandi yang tengah karena nggak terlalu jauh dari kamar gue nih. Tinggal lurus doang. Akhirnya gue udah nggak berani. Singkat cerita, itu pagi kita ada acara di luar, acara pernikahan. Jadi pimpinan kita diundang, santrinya ikut semua. Nyampe lah di tempat pernikahan itu, di lokasi tersebut. Ada 2 santri yang balik. Maksudnya balik ke pondok pesantren dulu bawa motor karena mau beli kitab atau beli apa gitu gua nggak tahu. Nah dengar kabar itu mamang santri ini yang 2 yang tadi mau balik ke pondok pesantren terus mau ke pasar beli kitab katanya itu kecelakaan. Dengar kabar dari warga dari pokoknya masih sekitaran Pandeglang. Kenal sama pimpinan pondok pesantren gua, langsung ditelepon, dikabarin, dilihat KTP-nya kan, namanya siapa, tinggalnya di mana. Pimpinan gua langsung shock, nggak bisa ngomong. Di situ guru gua nggak cabut ke situ, nggak pergi. Dia nyuruh santrinya sebagian buat ikut ke TKP. Itu ada 10 santri lah, kita naik mobil lasbak. Tibanya di TKP, itu bener. 2 mama santri ini udah dibungkus lah kayak pakai plastik koran. Dibuka lah sama mama santri nih, buka. Itu kepalanya hancur, yang satu badannya sininya hancur juga. Dan ternyata kelindes truk. Nah truknya ini ada di depan, orangnya juga ada. Tersangka yang nabrak ada di sana ya? Ada. Jadi dibawa tuh ke pondok pesantren.
Maksudnya kita bawa warga situ juga saksi mata kayak tukang ojol atau warung makan kan deket tuh pinggir jalan ikut semua ke pondok pesantren diceritain tuh. Ada yang bilang ibu-ibu nih yang jaga warung makan itu udah langsung ke ini aja apa kantor polisi soalnya makan korban. Nah terus kata senioran nih bisa dibilang ustadz lah di pondok pesantren itu jangan kita tanya-tanya dulu aja di pondok, jangan langsung ke itu, ke mana kantor polisi. Soal apa? Lagi pula kan yang namanya musibah nggak ada yang tahu. Gimana keluarga mereka berdua nih? Reaksi tanggapannya, terima atau enggak? Kita serahin ke keluarganya mereka. Oh ya udah, akhirnya ditelepon dong keluarganya mama santri yang 2 ini. Ditelepon, hari itu juga langsung situ. Yang satu terima, yang satu nggak terima. Makin panjang dari situ. Geser ke kantor polisi, masih di daerah Pandeglang. Gue nggak ikut. Katanya, Hamid gak usah ikut ya, di sini aja. Iya, gue rame-rame di pondok pesantren itu gue nggak sendiri. Ada sebagian. Yang ikut cuma 4 orang, senioran semua nih. Ini dari 10 orangan yang tadi datang pakai mobil bak gitu. Iya, yang ikut cuma 4 orang, yang senior-seniorannya. Sama kayak ibu yang jaga warung makan, terus sama satu ojol juga ikut semua tuh. Situ gue nggak tahu kelanjutannya gimana. Pas mereka semua udah balik lagi, katanya mau di apa sih diperpanjang atau gimana? Yang satu nih, dan akhirnya itu jenazah nggak langsung dibawa pondok pesantren, nggak. Dengar-dengar sih langsung dibawa sama keluarganya masing-masing ke tempat tinggalnya, diurus di sana langsung. Nah dari situ masalah udah kelar kan, yang debat-debat itu yang kita jelasin, lurusin. Besoknya kita rame-rame langsung ke lokasi yang korban ini, rumahnya. Orang Jakarta. Biasalah kita ngobrol-ngobrol, ikut ngajiin juga malam pertama. Setelah kita ngajiin, malam itu juga disuruh pulang sama guru. Yaudah pulang. Baliklah ke pondok pesantren, kita rame 10 orang itu. Nah, setibanya di pondok pesantren itu kan udah malam ya, Bang. Gue langsung tidur, semuanya juga langsung tidur. Nah, besoknya ini ada yang ngeliat 1 orang. Itu bukan gue, tapi ada santri yang ngeliat. Dia teriak, "Mang, mau kemana, Mang?" Nyebutin almarhum yang 2 ini. Ada di situ. Mau masuk ke arah majelis. Dikejar tuh sama dia. Sama si santri ini yang tadi ngeliat itu. Ditarik lagi ya mama santri yang satunya. Lihat siapa? Lihat si A sama B misalnya. Orang udah meninggal, nggak ada gitu. Langsung istighfar tuh. Nangis-nangis lah, keinget ya kan. Dibawa ke kamar. Gimana liatnya? Ya biasa, kayak sarung yang dia pakai, baju koko yang dia pakai, peci yang dia pakai juga. Nyerupain lah itu mah, orang masih anget. Sebagian gak percaya, bohong lu, bohong. Nah malamnya jam 11 ya, itu kita beres ngaji kitab itu jam 11-an. Yang ngelihat itu gua, Bang. Yang ngelihat gua sama mama santri 1 itu lagi ngopi ngerokok. Gue bahasanya apa ya, ibaratnya senior lah, dia lagi ngajarin gue sambil nyoret kitab, terus ngerokok, ngopi, ngobrol. Nah nggak lama kemudian itu ada yang ngetok-ngetok, tok, assalamualaikum. Kita jawab dong, waalaikumsalam. Dibuka tuh sama dia, masuk. Itu bener-bener wujudnya dia, tapi di situ kita nggak ada kepikiran kalau dia ini udah nggak ada, Bang. Kok bisa nggak kepikiran? Ya nggak ada kepikiran sama sekali. Jadi si mamang ini, ayo sini ngopi bareng. Biasalah santri kan, saling nyapa, ayo sini ngopi. Duduk tuh dia, Bang, berdua. Tapi kan lo tahu kalau lo yang jemput dia ke kita TK. Tahu, tapi di situ nggak tahu. Jadi kayak bener-bener nggak tahu kalau dia udah meninggal itu. Bener-bener dilupain lah ya. Itu kena pangling lah ya. Iya. Jadi pas ketika dia masuk, kita kan otomatis lihat ke atas dong. Lagi duduk nih. Sini duduk ngopi bareng. Itu bener-bener dia berdua.
layaknya pakai biasa lah ya kan. Duduk tuh dia berdua. Kita di situ nggak ngerasain takut atau gimana, enggak. Cuman apa? Sosok dia ini berdua ini ngajakin kita ngobrol terus. Yang gue yang itu tuh perkatanya, "Mang, titip salam sama Pak Kiai. Mohon doanya. Mohon maaf juga." Setelah mereka ngomong itu, nah si Mamang ini temen gue nih langsung nyebut Allahu Akbar, pingsan. Kan pingsan dia, gue langsung fokus dong, langsung pengen gue bangunin. Jadi kan gue belakangin dia tuh. Pas gue udah bangunin dia, udah dudukin, dia belum sadar. Gue nengok, itu dia udah nggak ada tuh berdua. Akhirnya Mama Sandra ini sadar sendiri. Nah dia ngomong, "Astagfirullahaladzim," katanya. "Kenapa? Itu tadi tahu gak siapa?" "Nggak tahu. Tadi pas bangunin Mamang tiba-tiba hilang." Di situ gue nggak kepikiran, cuman fokus sama Mamang ini doang. Itu tuh almarhum si A sama si B. Mukanya tuh hancur. Dia bener-bener nangis banget, gitu. Kesakitan. Langsung gitulah dia pokoknya branding. Ini dia ngomong itu karena apa? Dari awal dia ngeliat udah kayak gitu? Apa gimana? Enggak, jadi pas setelah tolong titip salam, mohon maaf. Nah setelah dia udah ngomong kayak gitu, si almarhum ini berdua, nah si temen gue yang Mama Santri langsung nyebut Allahu Akbar, pingsan. Sadar, dia ngomong, ternyata dia baru sadar itu tuh pas dia nyebut Allahu Akbar itu mukanya hancur. Jadi kaget di situ, baru sadar itu. Pas dia masuk dalam duduk itu mah belum, pas dia belum ngomong apa-apa. Jadi pingsannya itu dia karena ngelihat muka mereka itu udah nggak ada wujud lah gitu. Dan gue nggak ngelihat. Setelah nitip salam berarti? Iya. Berubah mukanya itu? Ya, yang dilihat sama Mama Santri. Yang gue ngelihat biasa aja. Tapi pas dia pingsan, gue fokus kan. Itu pas gue udah bangun, gue nengok, itu udah nggak ada. Heboh tuh. Karena nyebut Allahu Akbar kan kenceng. Pas udah sadar pada nyamperin tuh, kenapa? Ada yang nanya satu orang, "Kenapa?" Gue jawab dong, "Iya tadi ada 2 orang datang ke sini." Nah di situ Hamid nggak ngeh itu siapa. Dan ternyata si Mamang ini langsung teriak, pingsan. Ketika udah sadar, dia langsung cerita, katanya itu sosok almarhum yang kemarin baru kecelakaan. Nah terus si yang nanya ini bilang, "Oh iya tadi juga sebelumnya sebelum mulai ngaji itu saya juga diliatin, cuman maksudnya dia nggak cerita ke yang lain, cuman oh tahu itu dia, mungkin itu bukan dia atau gimana, dia nyebutnya kayak gitu." Rame dong langsung, sampai disamperin sama pimpinannya, "Ada apa sih, ada apa?" Udah malam, kita kira cerita. Nah pimpinan pondok pesantren gue yang di situ langsung ngomong, "Ya udah besok kita adain acara ngajiin buat beliau." Udah tuh singkat cerita, abis asar nih, biasa kita kan rutinitas kayak ngaji-ngaji qori lah gitu. Beres, abis maghrib itu kita langsung mulai ngajiin. Nah setelah udah di ngajiin nih sama kita rame-rame, semuanya mas santri sama pimpinannya juga, kita ngerasain semua nih bang, itu udah nggak ada lagi kayak dia tuh nongol atau nampakin diri atau di mananya udah nggak ada lagi. Dari situ kita semua udah aman lah gitu, nggak ada rasa gimana takut atau cemas. Dan santri semuanya pada betah juga setelah kejadian kayak yang anak kecil nyebur ke sumur, terus yang ibu-ibu gantung diri, sama santri situ kecelakaan. Semuanya itu setelah di ngajiin itu sosok-sosok udah nggak ada, nggak pernah nongol lagi. Iya udah nggak nongolin lagi maksudnya. Sampai lo pergi dari pesantren itu, sampai lo kelar pesantren lah ya. Iya. Ini si santri ini yang 2 ini, dia udah berapa lama dia tinggal di pondok itu? Dari tahun 2008. Oh, dia berarti lumayan. Ya, senior lah. Sampai 2014. 2014 itu yang meninggalnya di pesantren itu. Oh, lumayan lama ya. Pantesan yang orang-orang lamanya udah kenal banget dan. Iya.
Ya dia si Hafal santri banget ini lah. hafal banget Iya. lokasi-lokasi sana ya. Termasuk tadi yang sama Bang Hamid lagi ngopi itu senior juga Senior. dan temennya dia juga. Iya. Oh. Cuman ya gitu ya di saat sosoknya nongol dia nggak ngeh sama dua temen yang udah meninggal ini ya. Enggak. Setelah duduk ngobrol tiba-tiba berubah, itu yang bikin dia kaget dan shock ya. Iya, langsung pingsan lah tiba-tiba gitu. Ini Pandeglang Banten ya. Iya. Daerah Pandeglang. Berapa jam kalau dari Jakarta ke sana? Kira-kira 2 jaman ya? Lebih. Oh lebih ya? Lebih. Oh, 4 jam. 4 jam. Udah kaki gunung apa tadi? Kaki Gunung Karang. Kaki Gunung Karang. Bang Hamid di sana berapa lama? Mondok di situ akhirnya? Dari 2014 itu lanjut sampai 2018. Oh lumayan lama ya, 4 tahun ya. Iya. Itu berarti kejadian ini terjadi nggak lama dari Bang Hamid datang ke sana, yang kecelakaan terakhir ini nggak lama juga ya? Enggak. Dengan hitungan 4 hari, baru 4 hari itu. Oh ini masih hari keempat? Iya, masih kecelakaan hari ini? keempat udah dapat kabar, ngelihat juga. Oh. Gila, baru datang ke pesantren itu tiba-tiba diajak buat ngelihat si korban dengan Iya. kejadian itu. Sampai untungnya kuat sampai 4 tahun di sana ya. Alhamdulillah. Karena ya setelah di ngajiin dan lain-lain itu semuanya udah minim gangguan lah ya di sana ya. Tuh. Berarti sekarang kitab kita udah pada hafal nih. Alhamdulillah. Udah lulus 4 tahun ya kan. Lulusin sendiri. Apa? Lulus sendiri. Lulus sendiri. Bang Hamid, terima kasih banyak ya udah mau cerita Sama-sama, di Bang. Narasi Misteri. Dan Bang Hamid boleh minta Instagram atau apa, mungkin teman-teman di rumah kalau ada yang mau nanya-nanya dan mau tahu juga gimana cerita yang jauh lebih detail lagi, lo bisa tanya nih sama Bang Hamid. IG lo apa? RD_ABD Hamid. Oke, RD_HBD Hamid. Ya. Nah, dan Bang Hamid katanya juga mau mulai bikin channel ya? Channel. Apa tuh channelnya? Ini udah mulai atau belum? Udah mulai. Udah mulai. Udah ada upload dan lain-lain? Belum, baru mau mulai ngupload. Oke. Boleh di-share nggak nih ke teman-teman nanti, misalnya teman-teman mau lihat atau Bang Hamid udah mulai, IG YouTube-nya apa channelnya? HMD Creator. HMD Creator nih. Nanti linknya gue masukin di bawah. Lo bisa subscribe dan tungguin konten-konten juga dari Bang Hamid di sana. Bang Hamid sekali lagi terima kasih banyak ya. Yap, sama-sama Bang. Sehat-sehat buat semua yang Amin. dikerjakan. Lancar semuanya. Amin. Dan buat kalian yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa menceritakannya di Narasi Misteri. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Coba kalian bisa komen dan share sebanyak-banyaknya biar kita bisa terus menceritakan pengalaman pribadi dari orang-orang di luar nalar, tapi terjadi apa adanya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu setiap updatean video terbaru dari Narasi Misteri. Kalau gitu, gua Randi pamit, Bang Hamid juga pamit. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin,